Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita yang saya janji tanggal 17 bulan 6 2024 ya, jam 7.30. Terhubung ini hari lebaran kurban bagi umat Islam saudaraku ya. Jadi kita mari merayakan saudaraku. Jadi saya akan menjawab ya, saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini agak panjang dia punya pertanyaan saudaraku ya, agak panjang ini dia punya pertanyaan saudara kita panjang ya. Nah, ini mengenai adanya mengarahkan LMB. Jadi ini yang paling banyak juga yang saudara di lapangan itu agak kebingungan mengenai adanya arah-arah di LMB, mengarah kemana yang paling idealnya, yang bagusnya, yang cocok untuk walet, yang disukai walet, itu yang diinginkan saudara yang mau memasang itu LMB. Berarti kalau saya berbahasa LMB berarti lubang masuknya burung walet di dalam ruangan, di dalam situ ruangan inap ya, dari LMB ruangan terjun baru masuk ke ruangan inap. Jadi oke saudara-saudaraku, saya akan bacakan pertanyaan saudaraku ini, mudah-mudahan saya bisa akan dilkan sebentar. Ini atas nama channel @Nurianto_Rupat ya. Saya ulangi, nama channel saudara kita ini Nurianto Rupat ya. Assalamualaikum, salam sehat selalu Riau. Berarti saudara kita ini dari Riau ya. Waalaikumsalam, saudaraku dari Riau. Ini jauh lagi saudaraku, ini bagian selatan. Jadi tolong disimak videonya saudaraku, karena saya akan menjelaskan secara mendetail mengenai adanya pengarahan dan bahasa kesalahpahaman. Mudah-mudahan sebentar ini saudara mengerti apa yang saya bawakan mengenai adanya arahnya lubang, karena ada tetangga kebun kelapa sawit tetapi tidak bisa diajak bersahabat. Nah, ini bahasa saudara kita ini tidak bisa diajak bersahabat ya. Memang saudara beda-beda manusia, beda-beda. Jadi saya akan jelaskan sebentar, saya akan paparkan mengenai adanya persahabatan dengan arahannya LMB. Memang berat dihadapi itu, karena pernah memang saya angkat mengenai adanya arahan ya. Kita arah ke sini tapi ada lagi kebun tetangga kita membakar lagi, nanti marah lagi yang punya RBW, yang punya gedung walet. Gimana caranya? Sedangkan ini punya gedung juga, dia juga punya hak. Memang berat saudaraku ya, berat. Nah gitu juga umpamanya ada kabel, sebelah sana ada kabel lagi, tetapi itu kabel kita mau arahkan susah juga, karena ini kabel mengarah ke rumah tetangga yang di sebelah umpamanya. Nah jadi saudara itu harus jenius. Jadi jangan khawatir saudaraku, penjelajah 75 selalu mendampingi saudara, meringankan pikiran saudara, yang saudara selalu memikirkan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena walet itu saudaraku berbeda dengan pemikiran manusia. Nah ya, itu pendalaman penjelajah 75. Jadi oke, saya akan baca, saya ulang saudaraku ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Riau. Hadir guru, izin waktunya, mohon pencerahannya. Bahasa mohon pencerahan berarti mohon dijelaskan secara mendetail. Guru, RBW saya menghadap timur ke barat, ruangan inapnya sebelah timur. Persiapan LMB ada dua persiapan LMB-nya saudara, ada dua lubangnya persiapannya ya. Nah, sebelah barat sebelah barat dan sebelah utara. Jadi lubangnya ini sebelah barat dan sebelah utara. Nah, terus LMB saya bukan cuma satu. LMB saya bukan cuma satu arah. Burung pulang dari arah barat. Nah, ini yang paling banyak ini, mengikuti bahasa burung pulang kalau sore, kalau mau betan. Nah, terus sementara di arah barat jarak 10 sampai 15 meter ada kebun kelapa sawit. Saya ulang ya. Ada ini ya,
Sementara di arah sementara di arah barat saya ulang ya, sementara di arah barat jarak 10 sampai 15 meter ada kebun tetangga, kebun kelapa sawit, kebun sawit, maksud saudara kita ini kebun sawit, tetangga yang tidak bisa diajak bersahabat. Ini lagi ini kendala lagi ini ya, halangan yang paling berat lagi dihadapi saudaraku ya, karena memang ini yang paling memang banyak yang di lapangan yang kayak gini saudaraku ya. Terus jadi saya buka LMB sebelah utara. Mana yang lebih baik di utara? Mana yang lebih baik di antara dua arah LMB tersebut? Di sini saudara mengatakan utara sebelah barat dan sebelah utara LMB saya buka cuman satu arah. Burung pulang dari arah barat, sementara di arah barat jarak 10 sampai 15 meter ada kebun sawit tetangga yang tidak bisa diajak bersahabat. Jadi ajak bersahabat saudaraku ya. Kalau tidak bisa diajak bersahabat ya diusahakan. Diusahakan. Ya, tetapi kalau memang tidak mau diajak bersahabat, kalau kita sudah mau berusaha ya mau diapa saudaraku ya. Kan ini saudara kita ini nama Nurianto Rupat. Nama channel @Nurianto Rupat. Begini saudara. Ya begini, coba dicerna videonya ya, dinonton sampai habis, jangan setengah-setengah. Itu bahasa LMB, bahasa poit kan saudara, kamu menggunakan dua luban. Saya sudah katakan saudaraku, ikuti konten tutorial saya. Ikuti. Memang di sini ada perselisih pahaman kalau saudara mengikuti. Saya sudah katakan lubang yang saudara buka tidak menentu arah mana. Walet tidak begitu. Manusianya selalu mengatakan arah pulangnya burung di situ dibuka supaya banyak burung masuk. Tidak begitu kalau walet. Banyak yang membuka arah lubangnya menghadap yang pulangnya burung, tidak ada waletnya. Banyak itu yang membelakangi ada arah pulangnya burung yang banyak waletnya. Tidak begitu saudara. Yakin saja, saya sudah katakan, berulang-ulang saya katakan ya. Bergulir-gulir saya katakan, 4 arah saya gunakan semua banyak kualitasnya, dan bukan bahasa, bukan cerita, kenyataan. Saya sudah katakan, terutama saya punya gedung saya punya adik, gedung yang sebelah tetangga itu tante, adiknya mama, kakaknya mama, saya punya mama, kakaknya itu memang sudah 3 arah, sudah semua berhasil, bukan 1 arah itu. Coba saudara, yang sebelah sana itu 4 arah semua berhasil, semua panen. Jadi jangan saudara bingungkan pikiran saudara sendiri. Jadi memang saudara selalu mau mencari masalah, ingin mencari masalah. Kalau ada di sebelah sana ada menghalang, umpamanya kelapa sawit, umpamanya saudara kan katakan tidak bisa diajak bersahabat, jangan dihadapkan ke sana lubangnya. Iya, umpamanya kelapa sawit sebelah sana, hadapkan lo LMB-nya ke sana. Kan tidak susah kan? Tidak usah dipikirkan mengenai adanya lubang. Walet itu dimanapun, kan walet itu kan keliling dia, keliling dari situ, keliling itu LMB. Itulah bahasa saudara katakan, berarti saudara itu mendengar bahasa di luar arah pulangnya walet, arah baliknya walet. Kalau mau petang, kalau mau malam, kita arahkan ke situ. Tidak perlu yang begitu saudara. Kalau bahasa begitu kita gunakan itu semua banyak waletnya, semua yang mengarah pulangnya walet semua sudah banyak waletnya. Kalau itu yang kita mau gunakan, tidak ada bangunan yang gagal itu kalau begitu, tidak ada bangunan gagal. Karena orang tahu arah pulangnya walet. Ya, jadi tidak usah, santai aja. Saya sudah katakan jangan terpikat, jangan terpesona, jangan terlalu terombang-ambing mengenai adanya bahasa di luar. Justru saudara itu kalau mau menekan, mau memahami bahasa di luar itu, saudara bingung sendiri ujung-ujungnya. Saya sudah katakan, kalau saudara itu mau tenang dan tidak terlalu rumit, dan saudara mau melihat hasil, ikuti penjelajah 75. Saya sudah katakan,
Berulang-ulang saya sudah katakan, saudara itu sabar menghadapi walet. Ikuti petunjuk saya. Saya tidak pernah mengatakan arah gini banyak walet, arah begini tidak ada walet. Arah sebelah timur itu banyak walet masuk, arah sebelah barat tidak bisa walet masuk. Semua walet masuk karena walet itu kelilingi bangunan. Walet itu kelilingi bangunan. Karena walet itu kalau siang itu dia mendeteksi dulu waktu siangnya, nanti malam jam 6 lewat dia masukkan. Siangnya tadi kan dia sudah deteksi itu tempat. Oh, kalau dia cocok, tunggu. Jam 6 lewat itu pasti kembali. Kalau dia cocok, kalau dia suka. Apakah dia masuk sendiri atau satu pasang ada orang temannya ikut. Masuk dalam situ. Ini walet liar loh. Walet yang bukan walet di dalam. Nah, tidak usah saudara. Coba itu saudaraku, saya kasih contoh saudaraku ya. Saya kasih pandangan. Coba kalau walet baru belajar mau bermalam, pasti keliling terus dulu itu, keliling terus keluar masuk, dan langsung masuk. Beda kalau sudah burungnya di dalam, pasti keluar kelilingi terus bangunan. Tidak ada bahasa arah lagi kalau walet kelilingi bangunan. Begitu itu kalau walet mau bermalam, tidak langsung itu langsung masuk, tidak. Kelilingi bangunan dulu, keluar masuk. Coba saudara pantau kalau ada burung yang selalu kelilingi bangunan, ya sudah jam 6 lewat dan dia keluar masuk. Itu walet yang ingin menginap, walet yang ingin tinggal. Nah, itu walet liar itu. Nah, itu cara mendeteksi walet. Jadi jangan terpengaruh bahasa. Oh begini, kita arahkan itu lubang ke arah pulangnya burung, arah baliknya burung. Tidak begitu. Kalau bahasa begitu saudaraku, apa bedanya dengan suara? Kalau bahasa suara kita mau gunakan, oh suara ini yang cantik. Semua orang, tidak ada yang gagal. Karena ada suaranya dijual. Diperjualbelikan itu suara, bisa diedit, bisa di copy paste. Nah, kalau itu bahasa kita mau gunakan. Makanya kalau saudara itu, memang saya sudah berlawanan arah dengan bahasa-bahasa di luar. Karena saya itu langsung terjun mempraktekkan diri langsung di RBO saya, dan saya terjun langsung, saya tidak libatkan orang, jadi saya tahu sekali itu walet. Nah itu, ini bahasa kan ini pertanyaannya saudara, tidak bisa diajak bersahabat yang punya kebun sawit di samping. Nah, ya memang salah, memang saudara, kalau memang haknya orang kita mau juga ini kan masing-masing punya hak. Saudara betul umpamanya saya punya walet, kan orang juga punya kebun. Jadi saling pengertian loh. Banyak arahan, ada 4 arahan saudara bisa buka. Tidak bisa yang sebelah sana, tidak bisa sebelah sana, sebelah belakang. Sebuah bisa. Mengenai adanya 2 lubang, tidak usah terlalu banyak lubang saudaraku. Apalagi kalau hanya bangunan itu. Bangunan terlalu luas, hanya standar 10 meter, 5x10 atau 6x10, langsung 2 lubang. Cahaya yang masuk dalam ruangan RBO saudara, sasarannya burung hantu. Salah sedikit itu burung hantu yang masuk. Kalau terlalu banyak lubang, banyak cahaya, pantulan cahaya juga masuk. Sedangkan 1 lubang saudaraku, itu pun juga biasa masih terang cahaya masuk. Makanya ada bahasa sekat lar. Ya, disekat itu pantulan cahaya. Nah, makanya saudara itu harus jenius. Selalu saya katakan, selalu berulang-ulang saya jelaskan mengenai adanya cahaya, mengenai adanya LMB, mengenai adanya arahannya, mengenai adanya poin. Ya, mengenai adanya di situ yang mana yang disekat full. Nah, biar saya katakan sekat full. Kalau saudara mau menggunakan sekat gantung, ya terserah dari saudara. Yang penting saya sudah paparkan itu yang saya lakukan di lapangan, dan itu yang saya lihat, apa yang saya lakukan itu yang kelihatan hasilnya. Tidak mungkin saya katakan saudara, umpamanya saya adakan sekat gitu langsung gagal, pasti saya katakan jangan, karena pernah saya lakukan itu gagal itu. Jadi saudara kalau mau masih mengelola dari itu, saudara sendiri yang akan ujung-ujungnya repot sendiri, bingung sendiri, galau sendiri, akhirnya ujung-ujungnya stres. Nah, jadi saudara itu harus jenius. Saya katakan kalau saudara mau berhasil, ikuti konten saya, jangan setengah-setengah. Saya tidak pengaruhi saudara, tidak. Hanya demi keuntungan saudara sendiri. Saya sudah katakan, saudara berhasil kan bukan saya yang berhasil kok, saudara sendiri kan. Ya, yang rugi kan bukan saya, saudara sendiri. Ya, jadi saudara itu mau mengikuti konten saya atau pendirian saudara yang mau ditetapkan. Nah, saya sudah katakan,
adanya arah itu yang paling banyak sekali saya dengar itu bahasa suara, bahasa arahnya burung, berapa lubang, itu yang paling banyak di lapangan itu, dan itu yang paling cepat diterima itu petani walet. Selalu diterima masukan, akhirnya ujung-ujungnya stres, galau. Nah, itu karena saudara sudah tahu sebenarnya, saudara belum paham mengenai adanya walet, taunya bangunan, taunya arahannya pulang, kemana walet, kemana, jam berapa pulang walet. Saya tidak belajar di situ, saudara. Kalau saya, bukan saya pelajari di situ. Itu bagi saya itu bahasanya kalau belajar dari situ itu jauh. Saudara sulit berhasil kalau bahasa begitu yang mau dipelajari yang bahasa begitu. Walet kan terbang, mondar-mandir walet. Nah itu. Jadi saudara sejenius. Kalau saya mengatakan gini ya, saudara itu betul-betul itu profesional di situ, di dalam ruangan RB saudara. Apabila saudara ingin melihat waletnya berkeloni, bahasa keloni itu sekali dilakukan itu bahasa keloni. Gampang disebut keloni, gampang disebut populasinya, gampang disebut produktif. Tetapi cara mengkelonikan walet, cara populasikan walet, cara produktifkan walet, gimana caranya? Gimana caranya kira-kira? Intinya ke saudara. Makanya saya katakan yang rugi saudara sendiri, yang untung saudara sendiri apabila saudara mau mengikuti konten tutorial saya. Karena saya paparkan selalu mengenai adanya pantangannya walet dan yang diinginkan walet. Itu selalu saya katakan itu, selalu saya kupas itu, selalu saya angkat tiap hari itu. Nah, semacam itu. Di sini saudara mengatakan yang mana yang bagusnya menghadap di sini ya. Nah, di sini. Jarak 10-15 meter ada kebun sawit tetangga yang tidak bisa diajak bersahabat, jadi saya buka LMB sebelah utara. Mana yang lebih baik di antara dua arah LMB tersebut? Semua saya bagus, yang penting di dalamnya yang diutamakan, bukan dari LMB-nya. Memang LMB itu ada ukurannya yang bagus, tetapi biar bagus ukuran LMB-nya, tetapi di dalam tidak terpenuhi, sia-sia juga. Harus komplit itu loh, harus bagus, ada suara, LMB-nya bagus ukurannya. Begitupun juga mengenai adanya ukuran poitnya. Di bawah juga lubang terjun, umpamanya saudara menggunakan lubang terjun, masuk lagi di dalam ruangan inap lagi, bagus lagi tempatnya, ideal, maksimal. Itu yang diinginkan walet dia dapatkan di dalam. Apa yang dicari itu mengenai adanya lembabnya, suhunya, gelapnya, amannya, itu semua sudah ada suara inap di dalam. Kan aman kan? Itu masalah bahasa yang mengenai adanya arahannya itu, yang mana yang bagusnya itu arah kita kita buka LMB arah kemana yang paling bagus? Apa arah barat? Arah pulangnya burung umpamanya arah dari barat umpamanya, di sini kan arah pulangnya burung. Jadi kalau begitu semua orang itu buka semua arah pulangnya burung, banyak semua itu waletnya. Kenyataannya justru banyak gagal karena selalu mengikuti bahasa. Walet tidak begitu. Beda dengan air mengalir itu kau buka di situ langsung air masuk di situ. Walet tidak. Nah, itu. Jadi saudara itu harus betul-betul jenius. Ya. Bahasa jenius itu saudara itu profesional memahami apa yang saya utarakan mengenai adanya di dunia perwaletan. Apabila saudara itu mau ingin melihat berkeloni waletnya. Karena walet itu saudara itu sulit dikolonikan itu walet, sangat sulit. Coba berapa banyak petani walet yang mengeluh di lapangan. Coba saudaraku. Tidak usah yang cukup yang dibawa kolom komentar saja dulu. Berapa banyak petani walet yang galau. Coba. Ada lagi sarannya tidak puas karena yang diinginkan itu hanya biji-biji. Sedangkan ini bahan semua dibeli. Ini bahan dibeli ini kan faktor dari uang, tidak diambil saja di toko. Jadi berapa pengorbanan saudara. Jadi saudara harus jenius di situ mengenai adanya di dalam ruangan RB saudara. Kalau saudara ingin melihat waletnya berkeloni, sedangkan ini walet ini cara mengkelonikan walet ini itu saudara profesional di situ, pahami itu.
jenjangnya itu yang dicari wali di dalam mengenai LMB. Bahasa itu 2 lubang, ada 2 lubang, ada berapa lubang saya buka dulu. Cukup 1 lubang saudaraku, sedangkan 1 lubang belum tentu dihuni. Apalagi kalau 2 lubang, tambah stres burung, masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan. Burung itu tidak usah 20 lubang, nanti kalau sudah padat sekali waletnya, kalau sudah jutaan waletnya, baru bisa buka, cukup 2 lubang, tidak jadi masalah. Tetapi kalau baru pertama langsung 2 lubang, bahasanya kalau 2 lubang itu cepat dihuni, justru kebalikannya. Justru pantulan cahaya di dalam masuk banyak. Wali itu suka yang tempat yang gelap. Ya, tidak usah terlalu banyak lubang. Cukup 1 di situ, yang penting ukurannya itu 27. Ukuran takaran saya yang saya gunakan 27 ketinggian. Panjangnya itu terserah dari saudara. Apakah mau 70? Panjangnya ini ya, bukan tingginya. Mau 80, mau 90 atau 1 meter, tergantung dari berapa ukuran poin. Nah, itu kalau umpamanya ukuran poinnya kecil ya, kurang juga panjangnya sedikit. Apakah saudara ambil 70, tidak usah ambil 1 meter. Tetapi tingginya itu saudara ambil itu yang dicepat dihuni wali itu 27. Itu 27 cm tingginya itu LMB. Mengenai adanya arahannya itu LMB, tidak usah saudara bingung, buka saja di situ. Tidak usah saudara mengatakan arah bulubannya burung itu cepat kita jemput di situ, menghadapkan ke sana. Tidak usah bahasa begitu saudaraku. Tidak begitu kalau walet. Jangan mendengar bahasa-bahasa yang saudara bingung sendiri ujung-ujungnya. Walet tidak begitu. Wale kan berputar-putar sih kalau di situ, berputar-putar, tidak ada bahasa arah lagi kalau wale sudah mau menginap. Berputar-putar kalau wale baru mau tinggal. Nah, memangnya kalau arah dari umpamanya arah timur atau arah barat umpamanya. Di sini di sini saudara kan arah pulangnya burung dari arah barat. Oke. Jadi saudara menghadapkan lubang LMB-nya ke arah barat, memangnya langsung mau banyak waletnya kira-kira. Atau arah barat, lubang dari barat langsung masuk ke dalam. Tidak begitu kalau walet. Walet itu namun masuk, tetap dia lewati itu. Kalau dia suka itu tetap dia keliling dulu, tidak langsung masuk walet. Jadi tidak ada bahasa arah. Walet tidak begitu. Manusianya yang selalu membahasa-bahasakan itu. Oh ini diinikan. Manusianya yang selalu mengakal-akali. Saya sudah katakan yang dicari walet itu gambarkan di goa. Tetapi saudara tidak bisa samakan di goa, tapi bisa menggambarkan di goa. Apa yang dicari di wali di goa? Kalau bahasa Arab pulang itu walet. Coba deteksi saudaraku ya. Ada bangunan yang banyak gedungnya, segala arah itu walet datangnya. Ada dari timur itu datang, ada dari barat datang. Kan keliling walet makan. Saya punya itu gedung rumahan itu menghadap membelakangi kiblat, sedangkan ade itu satu mengarah ke sana, satu mengarah ke sana, semua tetap dia arahnya pulang. Kalau dia lubang tempatnya itu pasti dia memang pulang di tempatnya, arah ke situ dia pulang karena memang wali di situ. Jadi wali itu harus profesional dong. Nah, saudara itu harus profesional mengenai adanya bahasa perwaletan. Di dunia perwaletan saudaraku itu bahasa mendalam, meluas, berbobot. Nah, justru banyak yang di situ yang bingung itu arahnya itu bahasa di dunia perwaletan karena bahasa ngikut-ngikut. Ada yang mengatakan si A ini, wali itu suka itu kalau kita arahkan itu LMB-nya menghadap di mana tempat yang burung pulang kalau sore, kalau sudah mau malam. Nah, kan begitu. Ada yang bisa diakali, ada yang tidak bisa diakali. Nah itu coba. Jadi memang jauh beda saudaraku. Saya sudah katakan jauh jauh daripada jauh yang pemahaman yang saudara kita yang di luar. Ini takaran saya loh. Ya bukan takaran saudara kita yang saya ambil. Ini porsi saya yang saya tangani di bangunan dan saya gunakan di bangunan. Makanya saya itu orangnya netral menangani bangunan, tidak terlalu rumit. Yang salah kalau bagian di dalam itu tidak terpenuhi, itu baru salah. Itu baru salah itu kalau di dalamnya tidak terpenuhi. Itu tidak boleh. Mana ada bawah yang mau tinggal itu kalau panas di dalam.
Jangankan walet kita ajak, kalau panas tidak bisa bertahan, apalagi walet. Itu walet itu kalau dia kan menetas telurnya itu kan tidak ada bulunya, kanakannya. Kalau panas pasti hangus. Jangankan hangus, itu kering itu kanakannya, apalagi cor. Sedangkan ini papan sirip, cor, papan sirip di bawahnya, tidak ada lagi pelindungnya nih cor yang di atas. Pas sedangkan ada lagi dia dipasangi lagi, double lagi tuh cor, ada lagi atap seng spandai di atas masih panas. Apalagi kalau tidak ada, kenapa waletnya tidak stres sampai itu kanakannya itu hangus itu karena kepanasan. Mana walet bisa bertahan. Ada lagi tinggal tetapi tidak mau banyak, lama kelamaan tambah habis karena bagian di dalam. Jangan beli itu bahasa arah-arah itu saudaraku, biar mengarah kemana itu yang penting di dalamnya. Walet sudah masuk di dalam, kan walet kan keliling di situ, kelilingi terus bangunan, tidak ada bahasa arah lagi kalau walet sudah keliling. Itu. Coba saudaraku ya, walet itu kalau masuk di tempatnya orang biasa keluar kembali, cari tempatnya. Karena begitu saya punya walet, saya perhatikan itu yang walet di belakang saya, dia masuk saya punya walet ke sana, biasa salah masuk, keluar kembali, cari tempatnya. Walet itu begitu. Dia tidak usah bahasa arah, walet mencari tempatnya. Biar di dalam itu masuk di tempatnya yang walet tetangga, keluar dia cari tempatnya. Walet itu biar gelap itu tetap dia keluar. Jadi jangan saudaraku ya, karena saya pelajari, saya punya walet sendiri dan begitu pun juga yang binaan saya yang saya tangani dan yang gagal saya pelajari. Kenapa bisa faktor apa sampai bisa gagal? Taunya bagian di dalam itu tidak terpenuhi. Hanya dia mengandalkan bahasanya, pengarahnya, arah lubangnya, mengandalkan mengenai adanya suaranya, tetapi di dalam itu tidak terpenuhi. Mana ada bisa tinggal, biar 100 kali saudara ganti suara, tetap begitu terus. Makanya banyak saudara kita itu banyak sekali itu pesan-pesan suara sampai 50 please-nya gonta ganti suara, tetapi gitu-gitu terus karena hanya mengandalkan di situ. Sedangkan walet mencari tempat yang lembab. Nah, itu beda saya, jauh dari jauh. Nah, kalau saya menjelaskan mengenai adanya dunia perwaletan, kalau saya itu istilahnya memahami kejiwaannya walet, istilahnya rohnya walet, bahasa roh lah. Oh, itu roh kan, kalau walet itu bahasa roh itu kita oke lah, kita itu perasaan kita itu nyaman, itu kan berbahasa roh, kita tingkat rasa. Oh, kita masuk di tempat ini, adem, dingin, sejuk, aman, itu kan masuk berbahasa roh. Berbahasa batinia, ya, rohania. Oh, enak di dalam ini, sejuk. Nah, berarti kita rasa itu. Jangan hanya bahasa yang kita ambil, ada bahasa yang bisa masuk akal dan ada bahasa yang justru kita itu menyesatkan di dunia perwaletan. Jadi saudara itu harus hati-hati menghadapi di dunia perwaletan. Begitupun juga saudara, hati-hati kalau ada bahasa di luar, jangan sampai saudara itu membingungkan sendiri saudara ujung-ujungnya. Nah, selalu saya katakan hati-hati kalau memang ada bahasa yang tidak masuk di akal, ya berat saudara bawa, berat saudara pikul itu bahasa, tolong tulis di bawah kolom komentar, nanti saya akan berikan masukan, saya berikan keringanan dan saya akan pecahkan masalah itu, saya akan bongkar rahasia itu sampai di mana itu bahasa yang masuk. Kalau memang bagus ya saya katakan bagus, itu memang betul yang dikatakan saudara kita. Tetapi kalau tidak bagus, itu kan ujung-ujungnya fatal. Sedangkan walet itu bukan sesaat. Lama itu walet. Bukan sementara itu walet kamu berhasil. Saya sudah selalu saya katakan. Jadi saudara itu betul-betul itu konsisten profesional saudara mendengar itu bahasa-bahasa. Jangan asal didengar saja. Perlu saudara juga cerna dulu dong. Nah, itu pesan saya, itu pesan penjelajah 75. Jadi hati-hati saudara, hati-hati ya. Nah, ini saudara kita ini mengenai adanya itu yang dua lubang, ada cukup satu lubang saudaraku ya. Itu lubangnya ambil ketinggian 27 kan, banyak itu konten tutor saya. Makanya biasa kalau saya live streaming ikuti, masuk di situ, bertanya. Banyak pertanyaan saudara-saudara kita itu di situ, sudah ada yang belum berhasil, sudah ada yang perubahan bangunannya, sudah ada yang tambah burungnya, sudah ada perubahan, sudah ada yang menjual saran. Dia itu panduan dari penjelasan 75, alhamdulillah. Ya, jadi masuk di situ kalau saya live streaming. Ya, tetapi saya itu bahasa live tidak menentu. Ya, kapan saja, tidak menentu apakah malam atau siang, tidak menentu. Ya. Terus saudara itu ikuti selalu konten saya di tutorial penjelasan 75. Jangan nonton setengah-setengah. Kalau saudara mau berhasil, insya Allah ya. Nah, itu pesan saya.
Mudah-mudahan saudara itu bisa melihat apa yang saudara inginkan. Karena sudah banyak saudara-saudara kita itu sudah melihat hasil. Selama dia ngikut di konten Penjelajah 75, sudah banyak yang melihat hasil mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan. Baik yang sudah galau, yang gagal, bongkar pasang bangunannya sudah dibongkar, sudah 2-3 kali dibongkar, masih gitu-gitu terus. Alhamdulillah, sudah banyak itu saudaraku. Kelihatan itu apa yang saya katakan. Semua terbukti di lapangan dan itu berbobot waletnya cepat berkeloni. Karena itu yang dicari walet. Semua itu yang saya katakan, semua itu saya kupas. Tidak ada bahasa rahasia di Penjelajah 75. Semua saya kupas, semua saya angkat. Nah, itu saudaraku ya. Daripada saya rahasiakan, petani walet akan bingung ujung-ujungnya. Ya, jadi saudara terserah saudara. Saudara mau berhasil atau saudara tidak mau berhasil. Oke, terima kasih banyak saudara-saudaraku. Ini atas nama channel Nurianto Rupat. Jadi ini saudara-saudaraku Nurianto Rupat ya. Itu mengenai tadi itu yang samping gedungnya yang kelapa sawit tidak bisa diajak bersahabat bahasanya. Tidak usah menghadap ke sana. Banyak arahan, masih ada 3 arahan ya. Santai aja, jangan terlalu dibawa omong-ambing. Kedua itu bahasa yang masuk itu tidak cocok ini, tidak usah ambil di situ. Ikuti saja arahan Penjelajah 75. Saudaraku ya. Nah, itu jam 7 tiap hari tayang itu kalau saya selalu saudaraku ya. Nah, itu jam 7.30 ya, jam 7.30 bagian Wita, waktu Indonesia bagian tengah. Ya, ini bagian Sulawesi saudaraku. Jadi mudah-mudahan saudara itu apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan bisa ada yang saudara bisa petik. Namun sedikit saudaraku tuh, tapi itu akan jadi bukit ujung-ujungnya. Jangan langsung saudara mau banyak, tetapi ujung-ujungnya itu tidak ada harapan. Nah, bahasanya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian hari. Ya. Nah, itu yang kita inginkan. Oke. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku kalau ada kata-kata saya ini terselip, karena saya adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita berjuang saudaraku, semoga sukses bersama. Kita saling mendoakan, saling menyapa, saling menghargai satu sama lain. Yang negatifnya jangan diambil, yang positiflah kita ambil. Mudah-mudahan ada berkah selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.